Iya benar. Jadi lulus kuliah langsung bikin usaha itu. Cuman jatuh sakit. bilang uang kuliah SKS padahal uangnya buat yang lain. party lah semua. Jadi itu poya-poya doang hidupnya selama, makanya kuliah lama, lulus 9 sampai hampir 10 tahun baru 10 lulus. tahun Iya. di UP. Baru itu ketangkap. Tangkap narkoba tuh. Iya, di penjara. Itu lo udah keluarga, Bro? Udah punya anak. Udah punya anak, Bro? Udah punya anak. Motor adalah salah satu otomotif yang banyak diminati di dunia, terutama yang memiliki cc besar 250 sampai 1000 cc. Dan di sini kita akan mengutip seputar inspirasi dan otomotif motor. Inilah dia Behind the Bike Real Sport. Tapi dulu pengen jadi biar pengusaha, sempat lulus kuliah tuh sempat bikin usaha. Usaha apa, Bro, tuh? Ternak lele. Ternak lele. Iya, ternak lele itu dulu gua sampai punya 120 kolam. Wow. Jadi mulai dari mijah tuh dari kecil kita kawinin, telur sampai gede kita jualin. Itu gue jualin ke toko-toko warung, ayo jual lele gitu. Dulu tuh sampai kayak begitu, sampai gue yang nyebur kotor-kotoran. Sampai ke Priuk tuh. Ya. Di Priuk apa tempat yang jual ikan? Apa penonton? Pasar ikan lah, Iya, pokoknya iya. tempat jual ikan, pasar ikan. Itu kan Ya? ikannya ikan laut ya. Gua sampai bawa ke situ ikan lele. Oh. Padahal di sana gak ada yang jual lele kan. Jadi gua jual. Jadi lo pengen memperkenalkan ikan lele ke Iya. mereka semua gitu ya? Padahal di situ jualannya ikan laut. Muara Angke. Muara Angke. Betul, penonton. Pasti itu cakep. Pak, kasih air minum. Cakep ya. Itu di tahun berapa, Bro Andi, kalau boleh tahu? 2012 mungkin 2013. 2012, berarti sekitar 7-8 tahun yang lalu ya? 10 tahun. Dulu Bapak. 2012? Kan 2012. Oh iya, sekarang 2022 Iya, ya, benar. 2012. 10 tahun yang lalu. Iya benar. Jadi lulus kuliah langsung bikin usaha itu. Cuman jatuh sakit. Wah. Ya, karena ya maaf ya bukannya ya bisnis lele bagus, tapi Iya. kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan ya namanya lele kan Oh iya. berhubungan sama waktu itu ngasih makannya pakai ayam mati, ayam tiren apa yang itu. Iya, tiren. Ya, teman saya nggak bisa ngejaga sehat, kurang makan juga nggak bersih sayanya, maksudnya dari guanya juga kurang memprotek diri, jadi ya Iya. sakit jatuh sakit itu sampai lama sakitnya berminggu-minggu. Udah gua nggak mau lagi bisnis itu deh. Jadi kayak trauma ya, Bro ya? Iya, akhirnya stop tuh. Oh gitu ya. Nah terus juga tadi kan pas kita ngobrol-ngobrol sedikit ya sebelum masuk ini, katanya Bro Andi pernah patah, Bro. Dulu pernah main motor tahun Dulu itu. motoran, jadi gue suka motor itu dari SMA. Iya. Dari SMP gue udah motoran. Dulu mungkin nah itu Bapak S1 ini kan Oh, iya. sekolah ya. Siap. Dulu juga udah motoran Ya, ke BCS sekolah. lah ya. Ya, sekolah udah naik motor NSR. Cuman ada titik di mana gue kecelakaan, patah ini. Bahu berarti ya? Bahu. Kena bahu. Ya, di bahu sini, tulang yang ini. Pakai pen nggak ya berarti? Ya, enggak dulu udah Dulu pen ya? diituin buat ngurusin kan. Akhirnya obat tuh naik motor. Kecelakaan itu pas lagi SMA, kuliahnya berhenti. Jadi selama kuliah berhenti ya 10 tahun kalau nggak salah. 10 tahun berhenti, baru mau itu lagi motor naik. Wah, akhirnya kembali lagi. Iya, ambil minum ya Pak. Oh iya, sama. Haus, Pak. Iya, aman. Wah, keren banget, brother. Akhirnya sekarang mulai motoran lagi. Motornya langsung motor-motor Sultan guys, keren sekali teman-teman motor. Nah, cuma gini, brother, yang kita kutip aja deh, karena kan Bro Andi kalau menurut saya ini teman-teman di Moto ini adalah salah satu orang yang humble, dan sama teman-teman tuh kita tuh kalau misalnya lagi riding San Mori sama Bro Andi ini nggak laku duit kita guys. Jadi udah bro, tiba-tiba udah kebayang kadang, wah pokoknya humble banget lah kalau buat saya. Cuman Bro Andi maksudnya di dalam hidup ini kan pasti kalau kita kan ngelihatnya Bro Andi ini kayaknya kayak hidupnya happy, senang segala macam gitu kan. Tapi mungkin gini bro, pasti kan namanya orang ya, apalagi kalau menurut gua Bro Andi ini salah satu orang yang inspirasi sukses lah buat pandangan Yeah. kacamata gua nih bro.
apa sih titik terendah lo dalam hidup yang akhirnya sekarang lo bangkit jadi orang yang happy kayaknya, dan pasti tuh ada ceritanya. Titik paling rendahnya apa sih bro? Bisa dibilang titik balik gitu ya. Iya. Jadi dulu waktu dari kuliah tuh, selama kuliah tuh lulus SMA kan dikasih rumah, Iya. kontrak di kuliah di UPH Pelita Harapan. Jadi kontrak rumah di Karawaci sama bokap, dikasih rumah, ngontrak, udah bebas. Cuman dia cuma transfer duit. Iya. Waduh, kalau bokap gua dengar bahaya nih. Nggak apa-apa bro. Iya nggak apa-apa. Jadi transfer duit, bilang uang kuliah SKS, padahal uangnya buat Buat yang lain. party lah semua. Jadi itu poya-poya doang hidupnya selama, makanya kuliah lama, lulus 9 hampir 10 tahun baru 10 tahun tuh iya. di UPH Cuma itu. S1 Jurusan apa bro itu? manajemen. Manajemennya sampai 9 tahun. Iya. Aduh. Itu yang menginspirasi justru itu. Aduh, itu nakalnya. Iya. Itu sisi gelapnya. Jadi lulus kuliah, sampai lulus kuliah pun masih nakal, masih party doyan ya. Mama dulu juga apa sampai narkoba juga. Narkoba. Jadi dulu sekarang udah enggak, Pak. Apa? Nah, jadi happy terus ya pokoknya sampai waktu udah lulus kuliah, nikah, udah punya anak, dikasih apartemen di salah satu apartemen di Kelapa Gading. Dikasih apartemen, tinggal di apartemen. Udah pokoknya kerja enggak, tapi duit dikasih terus. Oh, jadi kayak dibiasain lu dimanjain Iya, sama orang tua lu ya. dulu tuh udah selesai dari apa tuh yang lele, Iya. malah balik lagi kehidupan ke Yang itu. kelam lagi Iya. ya akhirnya. Oke. Akhirnya udah dikasih apartemen apa semuanya, mobil semua punya gitu kan. Tahun berapa tuh bro lu tahu? 2000 berapa ya? 15. Enggak, kan lulus kuliah tuh 2010 11. 2011-nya itu sampai 2012 itu lele. Ya. Nah, itu dari 2012 itu berarti. Kita 2013 mungkin ya. Ya, itu sekitar itu 13 itu. Nah, itu gua di situ ketangkap. Tangkap narkoba tuh. Iya, di penjara. Itu lu udah keluarga, Bro? Udah punya anak. Udah punya anak, Bro? Udah punya anak. Ketangkep walaupun dicepuin ya, tapi Iya. ditangkap. Waktu itu ketangkapnya juga rame-rame ya, karena perembet ya namanya, kayak Iya. ya tahu sendiri Iya. lah ya, kalau orang ketangkap satu pasti Pasti cerita yang lain cerita. ya. Betul. Walaupun gue sampai orang terakhir sih, gue nggak cerita Iya. ke orang selanjutnya, nggak ada. Nah itu mentok gue ketangkep. Wah, gue di dalam tuh kalau dijenguk sama istri sama anak nangis gue. Ya Allah, ngeliat anak gue, papa pulang. Ya Allah, gue sampai kalau gue itu rasanya mau nangis ngeliat anak gue nyuruh pulang, tapi gue masih dalam kerangkeng ini, gimana mau pulang ini. Jadi nah itu udah pas dalam tuh, ya Allah ini udah gue nggak lagi. Jadi di situ merupakan titik balik sampai akhirnya tuh keluar dari situ, gue nggak mau lagi namanya narkoba. Terus gue mulai serius kerja, dan pas gue keluar dari penjara itu Berapa tahun, Bro, kalau boleh tahu? Setahun. Setahun ya. tapi jadi gue 3 bulan di barat, 6 bulan apa 7 bulan gitu di Rehab. bukan Oh, bukan. gue sempat di Salemba dulu 6 bulan 7 bulan. Oke. Jadi gue nyelesain masalah itu waktu itu sama apa, waktu itu dibantunya, bukan bantu gimana ya, pokoknya nyelesainnya di kejaksaan ya pokoknya itu. Perkaranya lah, perkara. pokoknya. Jadi di vonisnya tetap diketok, tapi udah jalanin hampir setahun itu, gue dipindahin ke rehab 2 bulan 3 bulan di rehab. Jadi totalnya hampir kurang lebih setahun. Di Salembanya yang lama 7 bulan kalau nggak salah. Nah itu kayak gue nggak usah ngeliat cerita di dalam gimana, Iya. tapi gue mau menceritakan tuh dimana gue menjadikan itu titik balik gue. Gue keluar dari penjara bukan berarti bokap gue malah senang ngapa keluar, enggak. Waktu lagi gue diketangkep itu, hari itu bokap gue lagi baru mendarat umroh. Ini naik haji apa gitu, pas gue ketangkep. Bokap gue lagi mendarat, Baru. bokap gue dikasih pilihan. Lo mau balik lagi ngurus anak lo karena polisinya manggil orang tuanya mana, Iya. atau lo jalanin itu ibadah lo. Bokap gue milih ibadah, udah tangkap aja. Bokap gue milih nyuruh itu, kayak gue ngejalanin dulu. Nah jadi pas gue keluar, semua apartemen, rumah apa semua ditarik ke bokap. Gue mulai dari nol, Lu nggak dipercaya lagi. bener-bener tuh. kayak Pertamina, mulai dari nol. Ya, itu gue bener-bener di riset dari nol. Apartemen diambil, mobil, tabungan, semua. Dengan lo udah jadi kepala keluarga, punya anak satu lagi ya. Kira gue numpang di rumah mertua,
nggak punya apa-apa, untung istri kerja. Untungnya istri waktu itu, jadi istri dulu nggak kerja, gue bilang lu gak usah kerja, gue aja urusan. Tapi giliran gue ketangkep, lu kerja deh, lu cari duit. Iya, Nah, betul. akhirnya istri kerja, kita mulai dari nol tuh, gue nggak punya apa-apa. Mulai ngelamar ngelamar sampai gue nyicil motor Beat, mulai nyicil motor sampai nyicil motor pertama hilang lagi, diculik orang. Jadi ada banyak banget Iya, prosesnya. Iya, proses tuh. biasanya. Udah motor pertama, motor cicilan pertama loh. Baru mulai nyicil. Bangga dong, wah gue punya bisa nyicil motor nih, beli motor diri walaupun cuma Beat, hilang dicuri orang juga kan. Tahun berapa tuh bro kalau ingat bro? Aduh, 2015 ada? kurang lebih 2015 lah ya. 2015 ya. Kan 2014. 14. 2014. Ya. Karena gue mulai keterima kerja itu 2014, ingat banget gue. 2014 akhir. Ya, di mana tuh bro? Ya di 2014 awal diterima di perusahaan Korea. Ya. Terus 2014 akhir pindah gue ke perusahaan Jepang. Yang Jadi, sekarang ini? Ya, sekarang ini. Jadi gue dulu di perusahaan Korea hampir setahun. Di situ alhamdulillah dapat kerja walaupun awalnya dulu cuma freelance ya, apa maksudnya nyari-nyari itu mana nih ada mau ngerjain gua enggak, walaupun kerjaan apa aja sih Apa gua aja lu kerjain terima gitu, ya? sampai akhirnya diterima di perusahaan Korea dan pindah ke perusahaan Jepang. Itu juga diajak teman. Iya. Nah, diajak teman pindah ke perusahaan Jepang yang sampai sekarang ini. Dulu perusahaan Jepangnya kecil, kita di perusahaan ini cuma ada 6 orang, Jepangnya 3 sama kita berempat, jadi cuma 7 orang deh kalau nggak salah. Kita tuh dalam satu ruangan kecil. Sekarang perusahaannya ya alhamdulillah juga besar. Jadi Jepang itu udah percaya banget sama gua, sampai gua dikasih posisi tinggi di perusahaan ini karena gua nge-build dari awal. Nah, jadi dari yang bener-bener kita nggak punya apa-apa, sama Jepangnya, gua mau bangun nama lu. Akhirnya Alhamdulillah ya. dan kita bangun sama-sama gitu, maksudnya gua juga habis jatuh kan, dan dia baru mau bangun di Indonesia, akhirnya kita bangun sama-sama. Akhirnya Jepangnya percaya banget, ngasih gua posisi yang bagus, sampai sekarang posisinya lumayan tinggi. Sampai ada Jepang yang lain pun masih di bawah gue jabatannya, pokoknya lumayan tinggi di sini. Akhirnya gue sampai bisa ngembangin bisnis sendiri gitu. Jadi gue bikin juga bisnis di luar ini. Gitu. Ya bisnisnya tracking gue. Tracking ya. Jadi gue sampai sekarang punya truk, ada yang truk sendiri 3, yang lagi on proses leasingnya juga. Jadi tapi gue mainin gini, jadi gue leasing, mobilnya disewa. Oke. Jadi jalan, uang sewanya buat bayar leasing. Keren. Gitu. Ya, jadi sedikit-sedikit buat nyicil motor. Iya, bisa. Tapi kalau mau disamain ke motor, itu motor tuh emang udah mindset gua pengen punya mobil dan motor sport. Iya, kayak udah mimpi yang harus lo inilah apresiasi diri betul. lo itu ya. Jadi gua mindset diri gua pengen banget punya motor sama mobil sport. Berarti kalau misalnya ada ungkapan segala sesuatu itu kita harus mulai dari mimpi, benar gak tuh bro? Bener dong, ya, mimpi dan niat sih. Mimpi dan niat. Iya, mimpi. Kalau cuma mimpi doang mah ya nggak ada niat dan usaha, percuma. Ya kan, tapi kalau cuma mimpi ya mimpi udah. Maksudnya bantu rumah tangga juga mimpi juga banyak tinggi. Gue mau naikin haji orang tua dan segala macam, tapi nggak ada usaha ya percuma kan. Wih, Gitu. keren banget brother. Nah cuman gini Bro Andi, kemarin kan kalau boleh cerita ada yang kelewat nih, katanya dengar-dengar Bro Andi waktu itu pernah masuk pesantren bro. Boleh gak dikutip nih brother? Pernah dalam nih. Boleh gak brother? Nggak, itu pasalnya juga bentar. Oh ya, itu kenapa? Maksudnya bisa masuk itu ada apa, cerita apa Ya sih? itu karena efek dari narkobanya kan. Oh. Jadi selain direhab, udah penjara, rehab, pesantren, semuanya ya orang keluarga berusaha menyembuhkan gua. Gitu. Padahal sebenarnya gua nggak terlalu edik banget sama narkoba dulu, biasa aja. Cuman karena pergaulan aja bro ya. Betul. Iya. Itu sih. Wah keren banget teman-teman Rismoto ya. Jadi itu bener ya ceritanya ya. Benar. Pernah narkoba, pernah masuk. Ya kalau bisa bilang Ya. semua narkoba udah. Udah lu coba lah ya. Ya teman, ya itu janganlah. Jangan. Jauhin narkoba, gak ada yang benar. Wah keren. Jadi harus dijauhi itu Ya. teman-teman Rismoto. Nah brother, ini kan kita ngomong secara prosesnya dan usaha dan lain-lain. Nah cuman untuk spiritual sendiri nih bro. Contoh ya, kayak misalnya ngaruh gak sih kayak doa orang tua atau Iya dong. istri. Nah itu ada gak sih yang mungkin bisa lo sampaikan ke teman-teman Rismoto brother? Harus dong. Itu restu orang tua tuh paling Ya. Jadi waktu itu Apa yang lo lakukan gitu loh? setelah gua titik balik itu kan orang tua gua masih kesal dong. Iya. Lu udah di penjara, lu ternyata narkoba ya gitu kan, yang kesel dong orang tua Ngejudge kan. itulah bro ya. Gua usaha nyari kerja, gaji pertama gua kasih ke orang tua gua, nih gua bisa gitu. Terus gua sampai minta maaf, nangis ke itu, nih gua bisa dan gua bakal nunjukin kalau gua berubah gitu. Akhirnya alhamdulillah
tanpa bantuan sampai bisa begini ya orang tua tuh cuma support doa, mah pak gue nggak butuh bantuan apapun mas secara material, tapi gue butuh doa, insya Allah gue bisa. Akhirnya orang tua mendoakan dan ya bisa jadi kayak begini. Keren banget bro Andi. Ya tentunya juga istri ya, Doa istri ya. istri. Tapi kalau istri nggak akan mendoakan kalau kita nggak kasih uang jajan ya. Kalau nggak dikasih uang jajan, kayak istri doanya udah macam-macam. Oh, gue sumpahin. Iya benar bro. Jadi lo dewa hati-hati tuh. Kalau nggak dikasih uang jajan, kan doanya jadi jelek. Iya benar. Gue pernah disumpahin handphone gue hilang beneran. Makanya. Jadi kalau istri itu yang penting kita kasih uang jajan. Kalau nggak dikasih uang jajan, mah aku mau beli handphone, gue sumpahin handphone lo hilang. Wah, hilang. iya. Ya, jadi harus setara ya. setara. Iya. Harus. Wah keren banget. Walaupun sedikit sebenarnya istri nggak bakal minta banyak sebenarnya sih. Iya. Tapi Ya kita bertanggung jawab ya, aja lah. Tapi kebetulan aja istri sih alhamdulillah sih posisinya juga Alhamdulillah ya. dia tinggi Kerjaannya. dan dia malah punya perusahaan sendiri. Dia Wih, keren. perusahaan IT. IT. Ya, dia sebagai CEO-nya di situ. Siap. Dia background-nya emang salah satu IT kan. Nah, jadi dia sebenarnya nggak butuh gaji gua, nggak butuh. Jadi gaji kita terpisah kan. Iya. Dia nggak butuh duit gua, tapi gua secara formalitas gua harus kasih transfer. Iya, karena kewajiban Oh, kita iya. itu ya. Dia nggak butuh, dia nggak minta dan dia nggak harus lu harus ngasih gua segini tiap bulan, nggak ngasih pun dia diem. Iya. Tapi gua setiap gua gajian gua sisihin buat orang tua, buat istri. Siap, itu keren. Brother, itu sangat menginspirasi banget ya teman-teman Rismoto. Itu Mas Radit sampai waduh nangis mungkin ya sampai keluar iler ya. Nah, kalau misalnya gue tanya nih brother, ini kan dari segala proses yang lo jalanin gitu, mungkin lo bisa sharing nggak sih ke teman-teman Rismoto? Kalau menurutnya, kalau kita boleh tahu nih Bro Andi, Ya. tujuan hidupnya Bro Andi ke depan akan mau jadi apa nih? Mimpi-mimpinya mungkin atau tujuannya apa? Ya tentunya mau jadi orang sukses, bisa naikin. Walaupun orang tua gua udah haji berkali-kali, dia hampir tiap tahun dia selalu naik haji sendiri. Ya. Tapi gue pengen ngebiayain pakai duit gue sendiri. Oh. Sebenarnya gue bisa, cuman nggak tahu ya, belum ada kesempatan karena kan dari kemarin kan COVID lah segala Iya, macam. betul. Jadi pengen banget bareng-bareng sama dia naik haji. Sebenarnya nggak berani guanya sih. Iya. Kalau bayarin naik haji mereka, insya Allah bisa. Cuman kalau untuk guanya naik haji kayaknya Harus mempersiapkan Iya. diri dulu ya gitu. Ya, tapi ya walaupun udah umroh 2 kali juga, tapi Siap. tetap ngeri juga kalau mau naik haji sih, masih belum kuat kayaknya. Wih, keren banget, Bro Andi. Nah, itu siap. itu sih banyak mimpi-mimpi, banyak niat yang belum, kayak contohnya ya selain berguna buat orang tua, ya tentunya jadi sukses. Iya. Ya, manusia kayaknya nggak luput dari rasa bersyukur ya, pasti pengen yang lebih. Iya. Tapi jangan lupa untuk bersyukur. Iya. Gitu. Wih keren banget ya teman-teman Rismoto. Ternyata di balik Bro Andi ini dari motor Sultan segala macam, kita melihatnya hanya kayaknya hidupnya happy, ternyata ada sisi kelam yang dimana dia berproses dan alhamdulillah menjadi seperti ini ya. Dan itu nggak luput dari doa orang tua ya bro ya. Betul. Wah keren banget. Nah ini Bro Andi terakhir nih mungkin di sini kan mungkin yang nonton di Rismoto ini mungkin ada anak-anak muda Indonesia. Mungkin boleh gak sih sharing ke anak-anak muda Indonesia ini, kan banyak yang sekarang mungkin lagi mencari jati dirinya, terus lagi mencari tujuan hidupnya. Mungkin ada sedikit beberapa tips gak sih buat kita kalau ke depan tuh gimana hidup itu lebih bergairah, Oke. lebih sukses dan lebih bisa menemukan gitu loh. Apalah mungkin ada kisi-kisinya bro. Harus gimana sih kita tuh? Setiap orang pasti punya prinsip, punya metode hidup berbeda-beda. Iya. Orang sukses kan dengan cara yang berbeda, jalan yang berbeda. Tapi ada satu dari sekian banyak itu, ada salah satu ya yang gue pahamin. Sebenarnya itu kuncinya di pergaulan. Ya, gue rusak, bergaul pasti sama orang rusak. Lo bergaul sama 5 orang perokok, lo pasti akan jadi perokok orang ke-6. Lo bergaul sama orang sukses, insya Allah lo yang bakal sukses ya orang ke-6. Iya. Jadi kalau lo bagus ya, bergaul sama orang yang sukses dan perokok. Jadi intinya pergaulan. Jadi itu cocok. Tapi Iya. intinya sih bro. intinya pergaulan. Nah, jadi dimana kita memilih bergaul lah dengan orang yang benar, orang yang bisa memilih hidup yang lebih baik. Itu yang satu. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Kalau
istilah hidup tuh kayak ketapel. Kalau kita jatuh, anggap aja itu jatuh bakal mental lebih tinggi lagi gitu. Jadi jangan jadikan tuh wah gue jatuh gagal, nggak ada. Itu aja Steve Jobs aja dulu bikin iPhone aja gagal kok, gagal. Dia pertama kali bikin iPhone 1 gagal, dia sampai dipecat sama kantornya sendiri walaupun baik lagi ya kan. Terus itu juga siapa yang Jack Ma itu Alibaba dia ngelamar di KFC, ngelamar di mana-mana kerja, ditolak semua, malah dia bikin usaha sampai sukses kan. Jadi jangan menjadikan kegagalan tuh stop kita di situ. Nggak ada orang bilang wah kalau lu udah tersesat, nggak ada. Kita tuh nggak ada yang tersesat selama kita berjalan terus. Wih, Ya, keren. betul. Ada lagi? Ini masih 2 nih, 3, satu lagi. Satu lagi ya. Oh, boleh. Soalnya kan Rasulullah suka yang agak ganjil, bro. Betul, satu Siap. lagi ya. Khususnya di dunia permotoran nih. Iya, boleh. Banyak yang orang bilang kan kalau motor tuh moge, arogan. Iya. Nah itu yang gua Kurang setuju ya? Kurang setuju. Tapi memang Iya. kenyataan yang di blow up juga itu kan selalu yang moge, arogan. Iya. Maunya yang didahulukan, sok-sokan pakai patwal. Iya. Walaupun ya sebenarnya pakai patwal nggak masalah. Iya. Kecuali lagi ada event misalnya ulang tahun atau apa, toh kan mereka rombongan besar ya, kalau nggak ada patwal yang ngatur kan mereka bisa kecelakaan atau apa kan, itu sebenarnya berguna juga Ya. tapi kadang digunakan patwal untuk lampu merah terobos. Oh. Nah, itu yang nggak benar Ya, akhirnya ada kesenjangan sosial. ya. Itu ya. Nah di sini kita komunitas motor ya kita usahakan bagaimana menghilangkan nama arogan itu, bagaimana kita berkendara lah motor dengan baik, menggunakan helm, sarung tangan semua, dan taati peraturan di jalanan lalu lintas semua. Jangan berhenti setelah zebra cross segala macam itu juga Iya, ya banyak kan. ya. Ya hal-hal kecil sebenarnya itu sih nggak masalah sih kalau paling lagi macet ya Iya. itu, tapi diusahakan ya mentaati peraturan, khususnya sih yang masalah arogan Iya. ya. Makanya kembali lagi saya bilang pergaulan, kalau kita bergaul dengan komunitas yang benar, kita bergaul dengan komunitas yang nggak arogan, pastikan kita membuat citra motor tuh yang moge itu jadi lebih baik. Wih. Waduh, Bro Andi keren banget ya teman-teman Rismoto ya. Saya terinspirasi loh tadi. Nice. Keren. Bro Andi, ini terakhir terima kasih banyak Bro Andi untuk Terakhir mulu ya? Iya. Ya udah saya ganti lah. Makasih buat hari ini Bro Andi. Ya Bro Andi, terima kasih atas Ya, waktunya. siap. Malam-malam sudah menyempatkan diri. Oke. Digerebek ke rumahnya, dikasih makan sama tim Rismoto. Terima kasih. Semoga Bro Andi selalu sukses, selalu menjadi Amin. banyak bermanfaat untuk orang lain. Oke. Bro Andi, thank Siap, you Chris banget. motor juga sukses. Amin, amin ya Allah. Oke guys, jadi itu sampai ketemu lagi di Rismoto di episode-episode selanjutnya, karena kita akan terus mengutip seputar inspirasi dan otomotif dari orang-orang yang menginspirasi seperti Bro Andi ini. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini apabila bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian guys. Oke guys, sampai ketemu lagi di Rismoto, best price and best quality. See you guys.